Tarsum sempat berjalan mengitari kampung. Ia membawa potongan tubuh sang istri yang sudah terpisah-pisah di dalam sebuah baskom. Dan di saat itu, ia sambil berkata, "Beli nih dagingnya Yanti buat bayar hutang," ucapnya. Di saat itu, bahkan Ketua RT yang bernama Yoyo juga sempat ditawari daging tersebut. Ketua RT itu hendak pergi bekerja, langsung mengurungkan niatnya. Dia benar-benar mual, gemetar, ketakutan, langsung masuk ke dalam rumah. Tak hanya kesadisan yang Tarsum lakukan, membuat para tetangganya menjadi ketakutan. Semua warga tidak berani mendekat saat melihat aksi Tarsum yang saat itu sangat sadis. Di saat itu Tarsum masih membawa senjata tajamnya, yang mana senjata tajam tersebut memang digunakannya sehari-hari. Bagaimana kisah ini selengkapnya bisa terjadi? Mari kita bahas di Beda Alam. Warga merekam di area rumahnya yang menunjukkan terdapat pos kamling dan juga Tarsum mendekat ke arah pos kamling tersebut, yang kemudian diketahui bahwa tujuannya adalah membuang atau meletakkan potongan tubuh dari korban mutilasi yang sudah ia lakukan beberapa waktu sebelumnya, yang diketahui adalah istrinya sendiri. Ada seorang laki-laki yang merupakan seorang ayah yang dengan tega menghabisi nyawa istrinya dengan memisah-misahkan satu demi satu bagian dari istrinya. Lalu dagingnya dia tawarkan kepada warga sekitar. Kejadian ini sangat miris karena kabarnya ini semua berawal karena sang anak yang kecanduan bermain slot sehingga menyebabkan hutangnya menumpuk dan ayahnya menjadi stres dan mengalami gangguan jiwa karena hal tersebut. Di sebuah desa yang bernama Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, ada seorang laki-laki yang bernama Tarsum yang usianya diketahui sudah menginjak 51 tahun. Di usianya tersebut, Tarsum ini sudah berkeluarga dan memiliki seorang istri yang bernama Yanti. Dan dari pernikahannya dengan Yanti, mereka sudah memiliki anak. Ada beberapa orang anak mereka, namun dari beberapa informasi yang dikatakan salah satu anaknya tersebut diketahui bernama Cahya, yang kini baru saja duduk di bangku kelas 2 SMK. Anaknya inilah yang menjadi penyebab dari malapetaka yang terjadi. Di lingkungan tempat mereka tinggal, Tarsum sendiri dikenal sebagai sosok yang rajin beribadah dan juga ramah kepada tetangganya. Dia selalu terlihat pergi beribadah ke masjid, melakukan sholat 5 waktu. Jika ada kegiatan sosial, Tarsum juga sering mengikuti acara tersebut bersama istrinya. Tarsum ini dikenal sebagai ayah yang bertanggung jawab dan membina dengan baik keluarganya. Dia tipikal suami yang selalu mengusahakan keinginan apapun yang diinginkan oleh istri dan anak-anaknya. Makanya dia juga dikenal sebagai pekerja keras. Di dalam kesehariannya, Tarsum adalah seorang juragan sapi dan juga domba. Dia bekerja dengan sangat gigih, apalagi mendekati menjelang hari Lebaran Idul Adha. Singkat cerita, sebelum kejadian mengerikan ini terjadi, keluarga mereka tidak terlihat ada percecokan. Keluarga mereka terlihat harmonis dan jauh dari kabar pertengkaran. Yanti sebagai seorang istri yang sangat setia kepada Tarsum. Dia mendampingi Tarsum dalam kondisi apapun dan juga dia bersikap sebagai seorang ibu yang sangat penyayang. Meskipun hidup mereka tidak selalu mudah dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan, tapi mereka bertahan selama bertahun-tahun tanpa adanya masalah serius di dalam keluarga itu. Hal ini bisa dilihat dari anak-anak mereka yang berhasil mereka sekolahkan. Cahya sebenarnya dikenal sebagai sosok anak yang baik dan juga penurut.
mereka mendidik anaknya tersebut menjadi seorang anak yang tidak neko-neko, tidak pernah minta macam-macam dan juga patuh kepada orang tua. Makanya selama ini keluarga mereka terlihat baik-baik saja. Namun singkat cerita, kehidupan mereka mulai berubah ketika masalah datang menghampiri. Anggapan mereka tentang anaknya yang baik dan tidak neko-neko ataupun tidak aneh-aneh di luar sana ternyata selama ini salah, entah karena lingkungan ataupun karena pergaulan di sekolah. Di saat itu Cahaya terlibat dalam pergaulan yang tidak baik dan sampai kecanduan memainkan judi online atau judi slot. Cahaya dikatakan sering sekali kalah dalam bermain judi slot. Namun justru dia tidak kapok-kapok. Dia malah semakin kecanduan dan penasaran dengan slot yang mana akhirnya membuat dia terjebak di dalam hutang dan memiliki jumlah pinjol atau pinjaman online yang nominalnya sangat besar, yaitu sekitar 150 juta. Lalu ketika permasalahan judi online yang dialami oleh Cahaya, anak dari Tarsum, semakin membuat Tarsum stres. Di saat itu Tarsum menjadi sangat depresi dan kebingungan. Tarsum tidak pernah menyangka bahwa anaknya yang dia kenal sangat baik seperti anak-anak pada umumnya bisa terlibat di dalam hal semacam itu. Namun apa boleh buat, semua sudah terjadi. Kenyataannya Cahaya benar-benar terperangkap di dalam hutang yang sangat besar. Hutang itu mengancam perekonomian keluarganya, yang mana tidak mungkin bagi Tarsum, ayahnya, mendapatkan uang sebesar itu dengan cara yang mudah. Di dalam kesehariannya yang sudah mulai stres memikirkan apa yang sudah diperbuat oleh anaknya, Tarsum mulai mencoba mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun hal tersebut tidak semudah yang ia bayangkan. Uang sebanyak itu sangat sulit terkumpul, apalagi mereka hidup di kampung. Dan tidak cuma itu, penjualan ternak mereka ternyata memiliki kendala. Untuk saat ini memang penjualannya itu belum laku karena semua orang sedang mempersiapkan diri untuk membeli ternak pada hari raya Idul Adha nanti. Namun hari demi hari dijalani oleh Tarsum dengan penuh keputusasaan. Dia setiap hari tidak bisa tidur dan tidak bisa makan. Di saat memikirkan jumlah hutang yang dimiliki oleh sang anak, dia mencoba berbagai cara, termasuk salah satunya dia memarahi anaknya dan memaki anaknya atas perbuatannya tersebut. Tetapi hal itu ternyata tidak membuat Tarsum lega dan tidak menyelesaikan apapun. Lalu istrinya ternyata selalu berada di samping sang anak. Istrinya itu tidak mau mental anaknya terganggu. Jadinya dia membela anaknya Cahaya ketika Tarsum marah-marah. Sebenarnya yang dilakukan oleh Yanti sebagai ibu tidaklah salah. Dia mencoba untuk membuat mental anaknya tetap sehat. Dia tidak mau ketika permasalahan hutang yang semakin membesar itu membuat anaknya semakin tertekan, lalu anaknya semakin ditekan oleh sang suami. Maka dari itu dia membela dan tetap menunjukkan kasih sayang kepada Cahaya. Tekanan ternyata semakin bertambah ketika beberapa orang mulai datang ke rumah Tarsum untuk menagih hutang yang dibuat oleh anaknya tersebut. Cara orang menagih juga bermacam ragam, mulai dari cara yang lembut sampai dengan cara yang keras. Dan hal itu membuat Tarsum semakin tidak bisa berpikir. Mentalnya benar-benar terganggu. Dia tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut. Karena stres yang tak kunjung hilang, akhirnya membuat usaha penjualan domba dan sapi milik Tarsum lama-lama menjadi bangkrut. Entah karena ternaknya yang tidak terurus, atau dicuri orang, atau bahkan hilang karena kabur. Di saat itu Tarsum benar-benar tidak bisa berpikir lagi. Saking buntunya Tarsum tidak tahu harus berbuat apa. Tarsum terjebak di dalam lingkaran hutang dan keputusasaan.
sedangkan istrinya tidak tahu bisa berbuat apa. Dia masih terus saja membela sang anak karena menjaga mental dari sang anak. Keputusasaan itu ternyata semakin memperburuk keadaan. Bukannya mendapat jalan keluar, tetapi dia justru semakin terpuruk. Dan hal itu membuat dia semakin buntu dengan jalannya. Tarsum mulai merasa tidak ada jalan keluar lain. Kondisi kejiwaannya semakin memburuk dan banyak sekali hal-hal yang diakuinya sebagai bisikan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak masuk akal. Bisikan gaib tersebut mulai menghantui Tarsum setiap harinya, dan bisikan itu seolah mengatakan kepada Tarsum agar dia mengakhiri hidupnya saja, ketimbang harus hidup dalam kondisi yang tertekan. Singkat cerita, beberapa kali Tarsum ternyata sudah melakukan percobaan mengakhiri hidupnya. Untunglah di rumahnya itu ada anak dan istrinya, sehingga setiap kali dia melakukan hal yang mengerikan itu selalu berhasil digagalkan oleh istri. Semenjak itu, sang istri sudah menyadari kalau suaminya Tarsum sudah mengalami gangguan jiwa. Namun sayangnya tidak ada penanganan yang serius, tidak ada tindakan medis sama sekali yang diberikan kepada Tarsum. Lalu Tarsum mulai melakukan hal yang aneh, bahkan Cahya yang dianggap bersalah dan tadinya hanya mendapatkan perlakuan keras secara verbal, sekarang mulai disakiti oleh Tarsum dengan kekerasan fisik. Dikarenakan kondisi keluarga mereka yang sangat tidak kondusif, akhirnya Yanti mengadukan hal ini kepada beberapa kerabatnya, beberapa saudara-saudaranya, dan setelah itu mereka bersama-sama minta tolong kepada ketua RT. Pada saat itu ternyata para tetangganya dan juga ketua RT sudah mengetahui bagaimana kondisi Tarsum. Lalu mereka mengizinkan Cahya, anak Tarsum dan Yanti, untuk tinggal sementara di rumah mereka, sedangkan Yanti tetap tinggal di rumahnya untuk menjaga Tarsum yang kondisi mentalnya semakin memprihatin. Di saat itu tentunya Yanti tidak tega membiarkan suaminya itu berjuang sendiri, sementara Yanti juga berada di dalam pengawasan kerabat atau saudara-saudaranya yang rumahnya tidak jauh dari rumah Yanti. Tidak hanya itu, kerabat-kerabatnya itu mengetahui kalau Tarsum mulai berubah perilaku, kemudian sempat meminta Yanti untuk membawa Tarsum berkonsultasi ke puskesmas. Pada saat itu, Yanti dan Tarsum mendengar saran tersebut dan mereka sempat pergi memeriksakan diri ke puskesmas. Lalu, sesampainya di sana, saat mereka menyampaikan semua keluhan yang mereka alami, pihak puskesmas memberi beberapa obat penenang untuk Tarsum, yang mana itu harus diminum setiap harinya. Tidak hanya itu, pihak puskesmas juga meminta Yanti memberikan informasi terkait perkembangan suaminya secara berkala. Saat itu Yanti mengiyakan, dan Tarsum pun mengikuti saran dari dokter yang ada di puskesmas. Obat yang diminumkan oleh Yanti kepada Tarsum ternyata tampak manjur dan mulai membaik. Melihat kondisi Tarsum yang mulai membaik, lalu tibalah pada suatu hari yang mana hari itu adalah hari puncak di mana keanehan yang dialami oleh Tarsum. Singkat cerita, tepat di tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, Yanti yang tengah siap-siap akan pergi ke sebuah acara pengajian. Setelah Yanti selesai bersiap-siap memakai pakaiannya, dia langsung berjalan dan sempat meminta izin kepada Tarsum. Lalu setelah itu dia keluar dari rumahnya. Saat dia sedang berjalan dan belum jauh dari rumah, tiba-tiba saja Tarsum di saat itu terlihat kesetanan. Dia memegang sebilah balok kayu dan tanpa basa-basi, Tarsum secara mendadak langsung saja menghantamkan balok kayu tersebut ke istrinya. Hal tersebut sontak membuat Yanti berteriak kesakitan. Hantaman balok itu membuat Yanti langsung tersungkur. Teriakan Yanti yang begitu sempat didengar oleh orang-orang sekitar. Namun di saat itu
Orang mengira kalau itu hanya teriakan biasa, sehingga beberapa warga di sana tidak terlalu menanggapi. Karena sebelumnya, para tetangganya ini juga sempat mendengar teriakan dari arah rumah Tarsum, dan ternyata tidak ada yang terjadi. Mereka menganggap semenjak Tarsum ini mengalami gangguan jiwa, mungkin saja memang ada reaksi Tarsum yang sesekali dalam kondisi yang sedang tidak stabil. Makanya, para tetangga itu banyak mengira suara teriakan itu bisa saja suara Tarsum yang lagi kumat. Padahal aslinya, Tarsum sedang menganiaya istrinya Yanti. Lalu, Yanti yang sudah terkulai lemas dan tergeletak di depan rumah, tiba-tiba Tarsum kembali masuk ke dalam rumahnya. Di saat itu, ia mengambil senjata tajam dan dia membawa senjata tajam itu kembali keluar rumah dan langsung mendekati istrinya yang kondisinya masih terkulai lemas. Di saat itu, Tarsum langsung melancarkan aksinya mengeksekusi Yanti dengan sadis menggunakan senjata tajam yang dia bawa. Senjata tajam itu dia tebaskan beberapa kali ke tubuh Yanti hingga Yanti tidak lagi bernapas. Di saat itu, kondisinya benar-benar mengerikan. Cairan merah menyembur di segala sisi yang membuat seluruh badan Tarsum dikotori oleh bercak cairan merah tersebut. Setelah Yanti benar-benar sudah tidak bernyawa, barulah di saat itu Tarsum langsung memisahkan bagian demi bagian dari tubuh sang istri. Potongan-potongan dari istrinya tersebut tampak terpisah menjadi beberapa bagian, yaitu salah satunya ada tangan yang sudah terpisah, kepala yang masih utuh dan menyatu dengan badan, sampai dengan kaki, dan kedua kaki yang sudah terpotong di beberapa bagian. Lalu tidak hanya itu, Tarsum juga sempat menyayat-nyayat tubuh istrinya dan mengambil bagian isi dalam perutnya. Lalu dia letakkan di dalam baskom. Setelah itu, dia menyeret potongan tubuh istrinya tersebut dan menumpukannya di dekat pos ronda di depan halaman rumah. Lalu di saat itu ada beberapa warga yang penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Tarsum. Bahkan mereka sempat tidak sengaja merekam kejadian mengerikan tersebut ketika Tarsum sedang menyeret bagian kaki dari sang istri. Sebelum selesai sampai di sana, Tarsum kembali menyeret potongan-potongan lainnya. Ia memindahkan semua potongan itu ke halaman rumah tetangganya. Hal itu sontak membuat para tetangganya merasa ketakutan yang luar biasa. Bahkan lebih gilanya lagi, Tarsum sempat berjalan mengitari kampung. Ia membawa potongan tubuh sang istri yang sudah terpisah-pisah di dalam sebuah baskom. Dan di saat itu, ia sambil berkata, "Beli nih dagingnya Yanti buat bayar hutang," ucapnya. Di saat itu, bahkan Ketua RT yang bernama Yoyo juga sempat ditawari daging tersebut. Ketua RT itu hendak pergi bekerja, langsung mengurungkan niatnya. Dia benar-benar mual, gemetar, ketakutan, langsung masuk ke dalam rumah. Tak hanya kesadisan yang Tarsum lakukan membuat para tetangganya menjadi ketakutan. Semua warga tidak berani mendekat saat melihat aksi Tarsum yang saat itu sangat sadis. Di saat itu Tarsum masih membawa senjata tajamnya, yang mana senjata tajam tersebut memang digunakannya sehari-hari untuk memotong ternak. Tapi bagaimanapun juga, kesadisan Tarsum itu harus dihentikan. Warga yang tadinya ketakutan mulai meminta bantuan polisi dan aparat keamanan setempat. Lalu beberapa warga mulai memberanikan diri untuk keluar rumah dan berusaha untuk mengamankan Tarsum. Beberapa saat kemudian, polisi mendapatkan laporan dari warga, langsung mendatangi lokasi. Pada saat itu, beberapa pihak melakukan kerjasama untuk melakukan penangkapan terhadap Tarsum yang masih memegang senjata tajam. Lalu dengan kerjasama yang ekstra, beberapa aparat keamanan dibantu oleh warga berhasil melumpuhkan Tarsum. Mereka langsung membekap Tarsum yang di saat itu dalam kondisi yang sangat bau anyir karena cairan merah masih mengotori seluruh tubuhnya. Tarsum pun diikat pada bagian tangan dan kakinya agar tidak memberontak dan membawanya ke kantor polisi. Singkat cerita, sementara itu anak Tarsum yaitu Cahya baru saja pulang sekolah. Dia dikabarkan oleh warga sekitar kalau sudah terjadi hal yang sangat mengerikan yang dialami oleh ibunya.
yang mana pelakunya adalah ayahnya sendiri. Di saat itu, Cahaya langsung menangis. Dia berteriak histeris mendapatkan kabar mengerikan itu, dan dia tidak menyangka kejadian itu akan menimpa keluarganya. Dia langsung berlari mencari keberadaan sang ibu. Betapa kagetnya dia melihat kondisi ibunya yang sudah dalam kondisi terbagi ke dalam beberapa bagian. Lalu, karena adanya perilaku yang tidak wajar, pihak kepolisian masih menindaklanjuti motif dan eksekusi tersebut dengan menunggu sementara. Di saat itu, Tarsum juga terlihat menyakiti dirinya sendiri dan tidak mungkin untuk dimintai keterangan. Dan di sisi lain, potongan tubuh Yanti yang berserakan juga sudah mulai dievakuasi oleh pihak kepolisian guna dilakukan otopsi dan pemeriksaan lainnya. Dan sampai saat ini masih belum ada kelanjutan mengenai hukuman apa yang dijatuhkan kepada Tarsum.